Rasil TV, untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin, hadirat, jamaah Majelis Ta'lim Al-Quran Silaturahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sering membaca firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasul bima ursila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Dan Allah tegaskan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini merupakan pokok-pokok keimanan yang diimani baik oleh para nabi, para rasul maupun orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman juga kepada hari akhir. Nah, kita akan berbicara pada kajian kita pagi hari ini di seputar Al-Quran Al-Karim yang merupakan kitab yang terakhir yang Allah turunkan untuk umat yang terakhir di bawah pimpinan Nabi yang diutus untuk seluruh al-alamin. Apabila orang mengaku beriman pada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran, kira-kira keimanannya diterima apa tidak? Tidak diterima. Artinya Al-Quran merupakan rukun yang amat penting dari salah satu rukun keimanan. Lalu kita ingin tahu di sini, apakah keimanan itu hanya sekedar seorang percaya dan tahu? Apakah iman memiliki makna yang lebih khusus? Jadi apakah iman itu hanya sekedar kita tahu dan percaya? Apakah iman memiliki makna yang lebih khusus dari itu? Kebanyakan dari kita tahu dan percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Tapi apakah ini sudah memasukkan orang tersebut ke dalam kategori orang yang beriman apa belum? Sebelum kita menjawab, kita ajukan pertanyaan. Iblis tahu bahwa Allah Tuhannya. Betul nggak Ibu sekalian? Dan dia tahu bahwa hidupnya semua tergantung pada Allah. Allah dapat dan kuasa mengambil nyawanya atau menangguhkannya hingga hari akhir. Oleh karena itu dia memohon pada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku. Ini pengakuan dari iblis. Tangguhkan aku hingga hari manusia dibangkitkan. Allah kabulkan. Tapi apakah iblis yang tahu bahwa Allah Tuhannya, beriman juga kepada para malaikat, bahkan tahu
surga nerakanya lebih baik dibandingkan kita. Bahkan ketika dia menggoda kakek nenek kita juga terdapat di surga. Iblis walaupun tidak berada di surga, dia kuasa mengirimkan bisikan-bisikannya ke dalam hati kakek dan nenek kita. Artinya dari segi pengetahuan dan percaya, iblis jauh lebih sempurna dibandingkan kita. Tapi iblis termasuk dari makhluk yang beriman apa ingkar? Apa yang membuat dirinya tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman? Karena kekafiran dan keingkaran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Lalu Allah berikan ulasan tentang iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menolak, menyombongkan diri, dan dia termasuk dari makhluk yang ingkar dan kafir. Hukum ini berlaku untuk iblis, berlaku untuk kita apa tidak? Artinya perlakuan Allah terhadap iblis sama tidak dengan perlakuan Allah terhadap kita? Sama. Dalam satu riwayat, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kepada para pengikutnya, hati-hati kalian dari kesombongan dan pembangkangan. Allah mengusir iblis disebabkan karena kesombongannya. Maka siapa saja di antara manusia yang memiliki perangai yang sama, Allah akan kumpulkan bersama iblis. Dan Allah tidak pernah berlaku pilih kasih terhadap siapapun. Nah, kalau manusia menolak dan sombong, dimasukkan dalam surga hanya karena percaya akan surga, akan neraka, percaya akan Al-Quran, percaya akan malaikat dan rasul-rasulnya. Sedangkan iblis disebabkan kesombongan, keingkarannya dimasukkan ke dalam api neraka, kira-kira iblis akan protes apa tidak? Dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa perlakuan kamu berbeda terhadap manusia dan terhadap saya? Betul apa tidak? Oleh karena itu, percaya dan tahu tidak cukup memasukkan seorang ke dalam iman hingga dia tunduk patuh kepada Allah. Oleh karena itu, ketika orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui sebagaimana yang tercatat dalam surah Al-Hujurat, datang ke hadapan Rasul mengatakan kami telah beriman. Langsung Allah menurunkan ayat-ayat dalam suratul Hujurat menerangkan kepada mereka kalian masih belum beriman. Wa qalatil a'rabu amanna, dan badui-badui Arab-Arab dari pedalaman berkata kami telah beriman. A'rab itu bukan jamak dari Arab. Arab itu jamak, satuannya Arabi. Jadi Arabi satu orang Arab. Kalau Arab bicara mengenai bangsa, tapi kalau Arab jamak dari A'rabi. A'rabi itu yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di tengah-tengah padang pasir, yang tidak mengecap pendidikan. Kebanyakan dari mereka dalam berbicara pun kasar. Nah, badui-badui ini datang ke hadapan Rasul mengatakan amanah. Dijawab oleh Allah langsung, qul, katakan pada mereka wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian masih belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan bahwa kami baru masuk dalam Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum meresap dalam hati kalian. Kapan iman meresap? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian sudah patuh pada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi amal kalian sedikit. Kalian baru masuk dalam golongan orang yang beriman. Lalu Allah terangkan definisi orang yang beriman. Innamal mu'minun
alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Jadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya hanyalah mereka yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, dan tidak terdapat keraguan-raguan di hati mereka sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka baru orang-orang yang benar beriman. Berarti kebanyakan kita yang mengaku beriman dalam arti percaya, tidak tunduk, tidak patuh, dan siap untuk memperjuangkan agama Allah, kita masih belum tergolong dari orang yang beriman sesuai dengan kriteria yang Allah sebutkan. Kita baru masuk dalam kategori orang yang masuk dalam Islam. Nah, sebagaimana yang tadi kita terangkan, kalau kita hubungkan iman kita dengan Al-Quran, berarti yang Allah tuntut dari kita bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, bukan hanya membaca dengan irama yang indah atau menghafalnya, tapi Allah menuntut menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai tolok ukur sistem nilai bagi kita semua. Yang mengaku beriman menyesuaikan sepak terjangnya, cara hidupnya dengan tuntunan Al-Quran. Oleh karena itu di hari kemudian nanti, sebagaimana Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai kurikulum hidup kita, di hari akhirat nanti ujian akan datang sesuai dengan kurikulum. Kalau seandainya anak kita di SMP diuji dengan materi ujian yang tidak sesuai dengan kurikulum, katakan materi ujian anak-anak SMA diberikan untuk SMP, adil apa tidak? Begitu juga kurikulum yang Allah berikan untuk kita Al-Quran, maka di hari kemudian nanti Al-Quran sebagai timbangan, amal kita ditimbang di hadapan Al-Quran. Kalau amal kita sesuai dengan Quran, timbangan kita akan berat. Kalau semakin sesuai, semakin berat timbangan kita. Tapi di saat amal kita ditimbang di hadapan Al-Quran tidak sesuai, maka timbangan amal kita tergolong dari orang-orang yang merugi dan ringan timbangan. Wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari tersebut adalah al-haq, itu Al-Quran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, yang timbangan amal mereka berat di hadapan kitab Allah yang merupakan kurikulum untuk ujian kita di dunia ini, maka mereka lah orang yang beruntung. Tapi yang ringan timbangannya di hadapan Al-Quran, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan Quran, timbangan amal mereka langsung ringan. Nah, saya bertanya, kebanyakan kaum muslimin, mereka mempelajari Al-Quran apa tidak? Bukan hanya membaca ya, mempelajari apa tidak? Kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, bagaimana menjawab ujian di hari kemudian nanti? Allah tidak jadikan hadis, buku-buku fikih, pendapat ulama sebagai kurikulum. Mereka hanya sebagai orang yang menyampaikan, menjelaskan. Kurikulumnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu kalau ulama mengajar bukan menyampaikan risalah Allah, berkhianat apa tidak? Padahal Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu Oleh karena itu para sahabat Nabi dulu, kalau mendengarkan ayat-ayat turun dibacakan oleh Rasul, langsung pulang ke rumah, kan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, tetangganya. Nah, kalau kita semua melakukan hal yang sama, Al-Quran akan menjadi betul-betul sistem nilai hidup kita apa tidak? Tapi yang terjadi pada saat ini, doktrin-doktrin mazhab yang ditanamkan di hati kaum muslimin. Begitu mereka keluar dari pengajian, pasti mereka akan merasakan ada sekat pemisah dengan orang yang memiliki mazhab yang lain, guru yang lain.
Sedangkan Nabi mengajak umat semua bersatu dalam agama Allah. Oleh karena itu sahabat-sahabatnya tidak ada yang mengajak kepada diri mereka. Mengajak semua kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak mereka kembali kepada kitab suci. Oleh karena itu peran Al-Quran amat penting apa tidak? Kalau Quran dihilangkan dari kehidupan umat Islam, ada Islam apa tidak? Kalau buku-buku hadis semua hilang, Al-Quran ada, maka Islam tidak akan hilang. Paling mungkin sebahagian hal-hal yang bersifat rinci yang hilang, tapi dengan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran, orang apa? Orang dapat menjadi seorang muslim. Tapi begitu Al-Quran hilang, maka umat Islam bukan lagi umat Islam. Yang ada agama-agama yang baru akan berdiri. Oleh karena itu semua di luar Al-Quran dikembalikan ke hadapan Al-Quran. Jangankan ulama, Nabi saja wanti-wanti dipesan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu gelar beliau Rasul. Rasul artinya duta yang menyampaikan misi dari Allah. Nah, masa kita para ustadz, para ulama yang seharusnya mengikuti Rasul menyampaikan apa-apa yang tidak termasuk dalam risalah Nabi kita Muhammad SAW. Disibukkan dengan pertentangan perdebatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang bukan bahagian dari Islam. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi semua manusia. Dengan berbagai macam profesi mereka, baik dia pejabat, pedagang, pengusaha, pekerja, Allah berikan panduan bimbingan bagi mereka untuk betul-betul berjalan di jalan Allah. Agar pengusaha menjadi pengusaha mukmin yang baik, ekonomi yang baik, pejabat yang baik, yang semua menyadari bahwa mereka hidup bukan sesuai dengan pilihan dan hawa nafsu mereka, tapi mereka hidup sedang menjalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, mengingat kedudukan dan pentingnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya menerangkan kepada kita bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah, bagaimana Al-Quran dikumpulkan, bagaimana Al-Quran dijaga, dipelihara oleh Allah. Karena di saat terdapat keraguan terhadap kebenaran Al-Quran, atau anggapan ada sebahagian dalam Al-Quran yang hilang, maka dengan sendirinya rukun iman kita akan hilang. Dengan sendirinya Islam tidak lagi hadirin sekalian seperti Islam yang disampaikan oleh Nabi kita. Berarti apa yang Allah ucapkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini tidak lagi sesuai mengingat realita kehidupan, tidak lagi seperti yang digambarkan Allah dalam kitab. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara mengenai Al-Quran. Dari mulai Allah turunkan ke lauh mahfuz. Kemudian Jibril mengambil ayat-ayat sesuai dengan perintah Allah disampaikan pada Nabi kita. Nabi kita memerintahkan sahabat-sahabatnya menulis, kemudian dikumpulkan, kemudian Nabi menyusun Al-Quran, baik itu ayat-ayatnya maupun surah-surahnya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang terdapat di lauh mahfuz. Oleh karena itu yang menyusun Al-Quran, baik ayat maupun surahnya, bukan sahabat Nabi, tapi Rasul mengikuti petunjuk Allah sesuai dengan apa yang terdapat di lauh mahfuz. Pertama kita bacakan beberapa ayat dulu ya. Dalam suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah bukan surat yang panjang, bisa nanti dilihat ayatnya. Allah berfirman pada Rasulnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Jangan sekali-kali kamu menggerakkan lidah kamu wahai Rasulullah secara tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran.
Ketika Jibril membacakan ayat-ayat Allah, karena Rasul takut lupa, belum selesai dibacakan, Nabi mengikuti. Karena takut melupakan ayat-ayat Allah. Allah katakan, jangan kamu membaca dengan tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya menjadi tugas kami untuk mengumpulkan Al-Quran. Baik dalam hati kamu wahai Rasulullah, maupun dalam kumpulan susunan sesuai dengan perintah Allah dan langsung ditangani dan dijaga oleh Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kewajiban kami untuk mengumpulkannya dan juga membacakannya kepada kamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Begitu kami membacakannya, maka bacalah sesuai dengan apa yang kami ajarkan pada kamu. Jadi bacaan Al-Quran pun sesuai dengan apa? Dengan bimbingan petunjuk Allah. Nah, qiraat yang kita baca ini merupakan qiraat yang mutawatir. Diriwayatkan oleh para qurra, bukan satu riwayat, tapi riwayat dalam jumlah yang besar. Dari idghamnya, ikhfa'nya, iqlabnya, matnya, makhraj hurufnya, semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam, dan Rasul mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Thumma inna alaina bayanah, kemudian menjadi kewajiban kami juga untuk menerangkan Al-Quran sesuai dengan zaman, kebutuhan dan tantangannya. Allah mengilhami orang-orang yang Allah kehendaki untuk menerangkan Al-Quran menjawab tantangan zaman. Ini hadirin sekalian terdapat dalam suratul Qiyamah, jelas bahwa Allah yang bertanggung jawab mengumpulkan Quran, mengajarkan cara membacanya, begitu pula menerangkannya. Dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran secara bertahap. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan turun tangan menjaga memeliharanya. Bukan hanya pada masa hidup Rasul, bahkan sebelum diturunkan kepada Rasul, setelah diterima Rasul, setelah wafatnya Rasul, Allah turun tangan untuk menjaga Al-Quran karena ini berhubungan dengan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan, Al-Quran ini terjaga, terpelihara. Dari mulai sebelum turunnya ketika di Lauh Mahfuz, ketika sampai kepada Rasul, ketika Rasulullah wafat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran tidak akan pernah dihinggapi oleh kebatilan, baik sebelum turunnya, setelahnya. Tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian para jamaah sekalian, perlu kita tambahkan, bagaimana Allah menjaga memelihara Al-Quran agar tidak bercampur dengan kebatilan dan kebohongan. Sebelum Nabi diutus, jin mempunyai kebiasaan untuk menguping, mendengarkan pembicaraan para malaikat di langit. Jadi jin punya kebiasaan mendengarkan pembicaraan para malaikat di langit. Mereka mempunyai tempat-tempat duduk untuk menguping dan mengintai. Tapi begitu Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, langsung langit dijaga dengan ketat. Jin tidak diizinkan lagi untuk menguping pembicaraan para malaikat untuk menjaga kesucian Al-Quran. Oleh karena itu sebelum Nabi dulu tukang ramal merajalela, bekerja sama dengan jin yang menguping pembicaraan malaikat seolah-olah mereka tahu yang gaib, padahal yang gaib hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya terdapat dalam suratul Jin. Silahkan kembali ke dalam suratul Jin yang tidak panjang. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhudan.
Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasad. Jin bercerita tentang kebiasaan mereka. Dulu kami sebelum Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus, punya kebiasaan duduk-duduk di langit untuk menguping apa? Untuk menguping pembicaraan para malaikat. Kami datang ke langit untuk mendengar, menguping pembicaraan malaikat. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Tahu-tahu kami jumpai langit dijaga, dikawal dengan ketat. Faman yastami'il an, siapa yang mau menguping saat ini, yajid lahu shihabar rasada, dia akan menjumpai panah-panah api memburu dirinya. Dan panah ini berasal dari bintang-bintang di langit. Dan saya bukan menyampaikan sebuah cerita dongeng, tapi Quran yang menerangkan walaqad zayyana sama'ad dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa? Telah menghiasi langit-langit dunia dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan juga dia sebagai pos-pos keamanan untuk menjaga langit dari berbagai macam kebiasaan jin yang menguping. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan lampu-lampu tersebut, bintang-bintang tersebut sebagai apa? Sebagai alat perajam yang merajam jin-jin yang menguping dan mendengarkan pembicaraan para malaikat. Lalu jin bercerita kembali tentang diri mereka. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam. Dulu kami punya kebiasaan duduk-duduk untuk mendengarkan pembicaraan malaikat. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang mendengar pada saat ini akan diburu oleh panah-panah api. Jadi wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, agar nanti jin tidak berkata, kami juga bisa menyampaikan ayat-ayat yang sama. Maka Allah tegaskan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian pada akhir suratul jin Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Al-Quran yang berada di lauh mahfud yang dijaga oleh para malaikat, diantarkan oleh Jibril kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu diterima oleh Rasul, Allah juga menjaga Rasulnya agar dapat menyampaikan risalah Allah dengan murni. Allah maha mengetahui yang gaib, dia tidak akan menampakkan yang gaib kecuali bagi siapa? Hamba-hamba yang Allah kehendaki dari Rasulnya. Sesungguhnya Rasulnya selalu berada dalam penjagaan, pengawalan yang mengelilingi dirinya. Jadi Rasul-Rasul dijaga oleh Allah, dikawal agar apa? Agar syaitan tidak mampu untuk mendekat. Agar apa? Agar Allah betul-betul mengetahui bahwa mereka menyampaikan apa? Bahwa mereka telah menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dari risalah Tuhan mereka, dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Semua hari ini sekalian yang dilakukan Rasul dijaga, dikawal oleh Allah agar risalah Allah sampai kepada manusia. Karena di saat tidak sampai kepada manusia, manusia tersebut tidak dapat dihisap di hari kemudian nanti. Karena belum menerima petunjuk dari Allah. Kemudian Allah berbicara mengenai Quran ketika berada di lauh mahfud. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Surah apa nih? Al-Waqi'ah, bagian terakhir ya. Aku bersumpah dengan posisi dari setiap bintang yang ada pada galaksi. Jumlah bintang pada satu galaksi
Bima Sakti kita mungkin mencapai ratusan miliar, bisa mencapai 1 triliun. Matahari kita merupakan salah satu bintang dengan planet-planetnya. Bagaimana bintang yang lain? Belum galaksi-galaksi yang lain. Allah bersumpah dengan keagungannya yang terdapat di langit. Allah katakan, sungguh ini merupakan sumpah yang amat dahsyat bila kalian memahami. Untuk menegaskan, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya kitab suci ini merupakan kitab dan bacaan yang amat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang benar-benar terjaga dan terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Kitab suci ini terjaga, terpelihara dan tidak dapat disentuh, didekati kecuali oleh hamba-hamba Allah yang disucikan. Ada sebagian orang beranggapan bahwa ayat ini ayat yang menjadi dalil orang di saat memegang Al-Quran harus bersuci. Padahal bukan itu maksudnya. Maksud ayat ini menegaskan bahwa Quran terjaga, terpelihara ketika berada di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang bisa mendekat. Hanya malaikat-malaikat yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di sekeliling Al-Quran tersebut. Dalam akhir suratul Buruj, bal huwa Qur'anun Majid. Sesungguhnya dia Quran yang amat agung. Fi lauhin mahfud, berada dalam lauh yang terjaga, terpelihara. Jadi bagaimana Allah mengawal Al-Quran bukan hanya ketika turun kepada Nabi kita, bahkan ketika berada di lauh mahfud. Lalu Jibril mengambil ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan perintah Allah disampaikan pada Nabi-Nya Muhammad SAW. Nah, kalau Al-Quran dijaga di lauh mahfud, ketika turunnya juga langit dijaga, ketika turun pada Nabi kita dijaga, dipelihara, lalu ketika Nabi kita wafat Quran berserakan, bercerai-berai, masuk di akal apa tidak? Mustahil kan? Oleh karena itu, serangan-serangan pada saat ini di medsos terhadap Al-Quran luar biasa. Disebabkan perselisihan umat Islam, pertentangan di antara mereka, keributan dalam soal-soal yang tidak berarti, Al-Quran diserang. Hingga banyak orang Islam yang murtad dari Islam melalui cara ini. Mereka mengatakan siapa yang menjamin bahwa Al-Quran itu kitab suci? Karena begitu Nabi wafat, Al-Quran berserakan. Sampai sahabat-sahabat dikumpulkan, berkeliling mengumpulkan ayat-ayat Quran. Sampai ada sebagian ayat di tangan fulan, sebagian ayat di tangan fulan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kemungkinan terjadi distorsi, terjadinya tangan-tangan kotor yang bermain dalam Al-Quran. Itu memungkinkan menurut mereka. Bagaimana kalian bisa mengatakan ini kitab suci? Oleh karena itu riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa yang mengumpulkan Quran adalah para sahabat Nabi merupakan riwayat palsu. Oleh karena itu saya bisa membuktikan pada para jamaah sekalian bahwa Al-Quran telah tersusun pada masa Nabi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak diterima, tidak diakui salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Jadi Alkitab, Al-Quran, ada pembukanya, itu suratul Fatihah. Ini menunjukkan sudah ada kitab belum? Yang mengatakan Al-Fatihah ini bukan sahabat. Kalau sahabat ya, yang memperkenalkan nama Al-Fatihah kita terima. Ini yang menyebutkan Nabi. Tidak diterima sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Berarti ada kitab, ada pembukanya, itu apa? Al-Fatihah, betul enggak? Oleh karena itu, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan ayat-ayat Quran disusun oleh Rasul, surah-surahnya disusun oleh para sahabat, sebahagian lagi mengatakan tidak. Ayat Quran, surah-surahnya telah disusun oleh Rasul sesuai dengan perintah Allah sebagaimana yang terdapat di Lauh Mahfuz. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi, mereka menyalin Al-Quran kemudian menyebarkannya ke seluruh amsal. Nah, saya akan bawakan satu riwayat. Riwayat ini bukan riwayat mutawatir tapi ahad.
Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi wafat, sebahagian qabail Arabiyah murtad dari Islam. Dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah pernah berkata pada Rasul, siap untuk masuk ke dalam Islam dengan syarat nanti kekuasaan kamu, kalau kamu meninggal dunia diserahkan pada saya. Rasulullah mengatakan ini bukan kekuasaan, ini merupakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Musailimah menolak, walaupun di luar masuk Islam, kemudian begitu Nabi wafat dia menyatakan dirinya apa? Murtad dari Islam. Bahkan mengumumkan perang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama sahabat yang lain mengirimkan pasukan. Banyak sahabat yang wafat dalam peperangan tersebut yang dikenal dengan Harbul Yamamah. Setelah peperangan, menurut riwayat, ini yang kita garis bawah ini, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, sahabat-sahabat Nabi banyak yang wafat dalam peperangan Yamamah. Kebanyakan dari mereka hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Saya khawatir Quran akan hilang. Maka bagaimana bila kita mengumpulkan Al-Quran? Abu Bakar mengatakan, ini menurut versi riwayat. Dan saya yakin ini bukan ucapan Sayyidina Abu Bakar, bukan ucapan Sayyidina Umar. Abu Bakar katanya mengatakan, innaha bid'ah, ini bid'ah. Rasulullah tidak melakukan, saya tidak mau melakukan. Berarti Rasulullah tidak pernah sama sekali memerintahkan orang menulis Al-Quran dan mengumpulkannya. Ini merupakan bid'ah. Akhirnya Umar bin Khattab berdialog dengan Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar menerima dan memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran yang berserakan dan bercerai-berai. Maka diperintahkan sahabat-sahabat Nabi berkeliling untuk mengumpulkan Quran. Berarti atas dasar riwayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengumpulkan Quran itu merupakan satu bid'ah yang dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul tidak pernah mengumpulkan, padahal ijma' para ulama menegaskan bahwa Nabi ketika turun Al-Quran padanya memerintahkan sahabat-sahabat terkemuka untuk menulis Al-Quran dan mengumpulkannya. Kita bertanya, kemana perginya Al-Quran yang dikumpulkan Rasul? Kemana perginya? Apakah Rasulullah mungkin mengabaikan? Rasulullah wafat, Quran telah terkumpul baik ayat maupun surahnya, kemudian diletakkan pada tangan istrinya. Pada saat Khalifah Abu Bakar naik radhiyallahu anhu, diterima oleh Abu Bakar, kemudian disalin dan disebarkan. Nah, pada masa Sayyidina Utsman terjadi perkembangan baru. Sahabat-sahabat Nabi pada masa Rasul, untuk kebutuhan mereka menulis Al-Quran sendiri. Jadi mereka hafal, untuk tidak lupa mereka tulis. Mereka simpan untuk mereka pribadi, tapi bukan versi yang dikumpulkan Rasul. Begitu pada masa Sayyidina Utsman, karena dikhawatirkan apa? Sahabat-sahabat yang terdahulu meninggal dunia, kemudian Al-Quran jumlahnya banyak di tangan para sahabat dengan susunan-susunan surah yang berbeda-beda, maka Sayyidina Utsman bersama para sahabat memerintahkan semua versi yang mereka kumpulkan diperintahkan untuk disatukan semuanya. Kemudian dibakar. Dibakar, ya. Tujuannya apa? Supaya menyatukan semua Al-Quran sesuai dengan versi susunan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diawasi langsung oleh Nabi. Setelah itu Sayyidina Utsman perintahkan agar Al-Quran disalin, diperbanyak dan disebarkan kemana-mana tempat. Sedangkan versi kumpulan pribadi yang bukan melalui pengawasan Nabi semuanya dibakar. Kalau tidak apa jadinya coba? Kalau tidak apa jadinya? Ada kesalahan tulis, betul enggak? Susunan surah yang berbeda-beda, semua dihilangkan, disatukan dengan versi yang dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bawah pengawasan Nabi langsung dan sahabat-sahabat mulia seperti Khulafa Ar-Rasyidin, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan lain-lain.
Oleh karena itu sampai saat ini dimanapun juga tidak terdapat perbedaan Al-Quran walaupun satu ayat, bahkan sampai tulisannya khusus. Tulisan Al-Quran ini berbeda dengan tulisan biasa yang dinamakan Ar-Rasmul Qur'ani, yang menunjukkan bahwa apa? Tulisan ini tulisan yang benar-benar kuno, disesuaikan dengan apa? Dengan asal kata bahasa Arab. Kalau kita menulis shalah dalam tulisan saat ini tanpa menggunakan waw. Tapi dalam Al-Quran shalah ada wawnya untuk menunjukkan asalnya itu, asal wawnya, asal apa? Asal alifnya itu waw, dijamak menjadi sholawat. Jadi orang menulis Al-Quran beda tulisannya dengan tulisan sekarang ini. Dan itu terpelihara bukan hanya baru dari mulai dahulu kala. Oleh karena itu tidak ragu lagi bahwa Al-Quran sebenarnya yang sampai kepada kita ini, yang terjamin terpelihara dan tidak terdapat perbedaan satu dengan lainnya, langsung ditangani oleh Allah. Hingga Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, pasti mereka akan menjumpai pertentangan, perselisihan yang amat banyak. Oleh karena itu, berbagai macam dongeng karena kebencian kelompok mengatakan Syiah punya Quran yang berbeda, itu sama saja kita mendukung musuh Islam yang mengatakan Quran apa? Ada apa? Ada pemalsuan. Oleh karena itu ulama-ulama Syiah terkemuka mereka mengatakan bahwa Quran tidak mengalami kekurangan maupun penambahan. Apa yang terdapat di antara dua dafal Quran semua adalah ayat-ayat Allah. Di antaranya At-Tusi dalam Tibyan, kemudian At-Tusi, kemudian Al-Kashif, Sahibul Kashif, Sahib Al-Amthal, ya, At-Tabatabai, semua menyatakan dengan tegas Quran adalah kitab suci yang terpelihara, tidak ada penambahan dan pengurangan. Tapi karena kebencian satu kelompok pada kelompok yang lain, mendukung musuh Islam, memberikan senjata buat mereka untuk menyerang kita, mengatakan siapa yang mengatakan Quran tidak ada pemalsuan? Buktinya Syiah punya versi yang berbeda. Nah, kita masuk dalam perangkap musuh-musuh Islam. Nah, kenapa para jamaah sekalian saya sampaikan hal ini? Saya sampaikan mengingat serangan terhadap Al-Quran ini semakin dahsyat. Orang Islamnya sibuk dalam urusan yang tidak kembali kepada rukun Islam. Yang satu mengatakan kotoran kucing najis, yang satu mengatakan kotoran kucing tidak najis. Kenapa kita bahas masalah ini? Mendingan kembangkan ekonomi kita yang bersih, kembangkan kehidupan sosial kita, didik umat Islam. Jangan kalau kita tidak punya sama sekali kemampuan untuk betul-betul memajukan umat Islam, menyibukkan umat Islam dengan hal-hal yang membuat mereka semakin mundur dan terkebelakang. Taburkan cinta kasih di antara kita, kebersamaan yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan tentang dirinya. Kalau para jamaah membuka awal surat Hud, ya, Allah berfirman apa? Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, ini sebuah kitab yang langsung disempurnakan ayat-ayatnya oleh Allah. Thumma fussilat, kemudian dirincikan. Jadi samping ayat-ayatnya begitu disempurnakan oleh Allah, dirincikan ayat maupun surah-surahnya secara terperinci. Min ladun hakimin khabir, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Ayat ini menerangkan dengan tegas. Uhkimat thumma fussilat. Kata fassala yufassiru tafsilan, merincikan. Berarti bukan hanya ayatnya, surah-surahnya juga dirincikan, disusun langsung oleh siapa? Maha bijaksana lagi maha tahu. Oleh karena itu betul-betul merupakan dosa besar orang yang menisbatkan kebohongan pada Sayyidina Umar maupun Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Kenapa mereka pakai dua sahabat besar ini? Untuk mempergunakan nama mereka yang cukup terkemuka, memasukkan kebohongan, keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Nah, kita melihat bahwa Al-Quran dikumpulkan secara mutawatir, oleh karena itu riwayat-riwayat ahad tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Dan kedua sahabat tersebut
merupakan sahabat yang berjuang bersama Nabi kita, bahkan mereka yang meneruskan perjuangan Rasul untuk menyampaikan Al-Quran. Sebagai bukti, ketika pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka menjumpai orang sibuk membicarakan hadis meninggalkan Quran. Abu Bakar marah. Abu Bakar mengatakan, kalian berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis dari Nabi. Maklum cuma didengar, tidak ditulis. Dan Nabi melarang orang menulis hadis. Orang yang datang setelah kalian pasti akan berbeda, lebih dahsyat dibandingkan kalian. Kalau ada orang bertanya mengenai Islam, katakan antara kami dan kalian kitab Allah. Yang Allah wajibkan laksanakan, yang dilarang jauhkan, yang dihalalkan kalian ambil, yang diharamkan kalian tinggalkan. Islam sederhana. Tapi begitu orang meninggalkan Quran, terjadi pertentangan. Sayyidina Umar dalam riwayat selama 1 bulan beristikharah untuk mengumpulkan hadis. Akhirnya hasil istikharahnya melarang dirinya mengumpulkan hadis. Oleh karena itu terkenal dari Sayyidina Umar, yakfina kitabullah, cukup bagi kami kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang bertanya, seperti Said Agil Siraj mengatakan, sebentar-sebentar kembali kepada Quran Sunnah. Memangnya dalam Quran ada sholat, rinciannya. Orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran, orang yang goblok dengan kata-kata seperti ini. Berarti Nabi masuk dalam kategori tuduhan Said Agil Siraj. Quran ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sholat salah satunya. Allah perintahkan sholat, dijelaskan mengenai ruku dan sujud. Sedangkan rinciannya Rasulullah contohkan. Tidak bertele-tele, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikuti saya sholat. Sederhana. Oleh karena itu yang meriwayatkan sholat bukan satu sahabat. Satu generasi sahabat meriwayatkan sholat, diriwayatkan oleh para tabi'in sampai kepada kita. Ini namanya sunnah amaliyah. Sunnah amaliyah lebih kuat dari sunnah qauliyah. Yang berbeda bukan sunnah amaliyah, sunnah qauliyah yang berbeda. Oleh karena itu rukun-rukun sholat disepakati tidak? Disepakati karena diriwayatkan generasi yang meriwayatkan dari sebelumnya. Yang berbeda-beda ini masalah kunut dan kunut. Kalau ditinggalkan sama sekali batal enggak sholatnya? Masalah meletakkan tangan di sini atau meluruskan atau begini. Kalau sama sekali tidak meletakkan tangan batal enggak? Enggak pernah Allah bicarakan maupun Rasulnya. Sholat tujuannya menempa jiwa kita, mengasah, mengasuh dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sengaja orang seperti Said Agil Siraj ini ingin membuat orang berpaling dari Al-Quran agar dia bisa bermain-main sesuka hati dia. Masa mengatakan orang yang kembali kepada Al-Quran goblok? Berarti mengatakan Rasul juga ini luar biasa, ini sikap sombong dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu alhamdulillah orang-orang NU pun lepas tangan dari dia gara-gara ucapan seperti ini. Jadi jangan gara-gara Said Agil Siraj NU semua apa? Begitu juga alhamdulillah organisasi yang lain. Nah, saya ingin organisasi itu hanya wadah kita berjuang, tapi ikatan kita iman dan Islam. Jadi bagaimanapun perbedaan organisasi kita dapat bersatu di jalan Allah. Apalagi saya mau tanya, kita ini saudara bukan? Bapak ibu kita sama. Darah daging kita sama, bersatu dalam rahim yang sama, sulbi yang sama. Apa ini bukan merupakan ikatan yang begitu kokoh dan besar? Lalu atas dasar apa kita mau dipecah belah oleh syaitan? Ini kebodohan. Kita mau kerja sama dengan syaitan, memusuhi saudara kita yang beriman. Bahkan yang tidak beriman pun menjadi kewajiban kita mengajak dia, bukan membantu syaitan untuk merekrut dia. Oleh karena itu saya sesalkan sekali Said Agil Siraj melakukan propaganda seperti ini. Saya sebutkan nama, kenapa? Karena di YouTube sudah apa? Sudah beredar. Bukan merupakan perbuatan yang tersembunyi. Saya harus menerangkan juga, menyebut nama, mudah-mudahan dia berpikir sadar. Karena selagi ada kesempatan dia bertobat, dapat bertobat, saya berharap dia menyatakan bahwa ucapan saya tidak benar. Karena bapaknya orang soleh. Keluarga-keluarganya juga merupakan orang-orang yang soleh. Tapi dunia ini hadirin sekalian licik luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang berasal dari keluarga mulia, bahkan orang yang hafal Quran, diperdayakan oleh syaitan melalui kecintaan kita pada dunia. Nah, kembali kepada pokok pembicaraan kita. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala pada awal surah mengatakan alif lam mim dzalikal kitab.
Kira-kira Allah menunjuk kepada yang ada apa kepada yang tidak ada? Dzalikal kitab, atau saya mengatakan hadza kitab. Saya menunjuk kepada sesuatu yang ada apa tidak ada? Pasti kepada apa? Yang ada kan? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan pada kamu, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kira-kira kalau Allah menunjuk ini sebuah kitab, ada nggak kitabnya? Ada kan? Begitu juga dalam surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim. Itu ayat-ayat kitab yang penuh dengan hikmah. Kira-kira ada nggak kitabnya? Ada kan? Jadi mengherankan sekali, Quran menerangkan panjang lebar mengenai Al-Quran, baik ayat-ayatnya, begitu pula mengenai kitab yang mengumpulkan ayat-ayat tersebut yang terbagi ke dalam surah-surah yang bermacam-macam. Kemudian kenapa kita menerima riwayat satuan yang mengatakan bahwa Quran belum terkumpul pada masa Nabi? Akhirnya kita memberikan senjata buat musuh-musuh Islam untuk menghajar kita semua. Kenapa? Karena kita lebih suka membela hadis daripada Al-Quran itu sendiri. Kira-kira kalau seandainya kita menolak hadis tersebut yang saya sebutkan, apakah mengurangi kemuliaan Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma? Sama sekali tidak. Kemuliaan mereka dengan perjuangan mereka tidak sama sekali hadirin sekalian berkurang. Karena mereka berjuang bersabar di sisi Allah dan Rasulnya. Sedangkan mengumpulkan Quran betul merupakan pekerjaan mulia. Tapi apa? Tetapi bukan lebih mulia dari perjuangan mereka. Oleh karena itu orang yang menulis Al-Quran, yang menghafalkan Quran, dengan orang yang mengamalkan Quran walaupun tidak hafal, mana yang lebih mulia? Yang mengamalkan Al-Quran. Jadi menyedihkan sekali saat ini berbagai macam isu serangan terhadap Al-Quran menyebar melalui medsos. Kalau dulu sebatas buku. Kalau sekarang masuk dalam kamar anak-anak kita, masuk ke sekolah-sekolah, sampai ada sebuah situs yang bernama apa? 1000 kesalahan Al-Quran. Walaupun tidak setiap orang bisa membuka blog ini. Mereka melakukan serangan yang gencar. Sampai seorang hafidz Quran di Mesir yang lama belajar di Saudi Arabia, hafidz Al-Quran. Dia murtad dari Islam. Waktu ditanya kenapa dalam sebuah dialog di YouTube, dia mengatakan karena Quran penuh dengan kontradiksi. Apa sebabnya? Dari riwayat-riwayat tadi yang menimbulkan pertentangan, lahirlah keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kalau saya meyakini Al-Quran kitab suci yang benar-benar terjaga, terpelihara, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari bahkan menghafalkan isinya. Dan dia memang telah tersusun dari mulai masa Nabi sebagaimana susunan yang terdapat di Lauh Mahfuz, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang menjaga, memelihara, dan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Sebagai bukti kebenarannya, tidak ada satupun perbedaan di antara ayat-ayat Al-Quran, baik versi yang dicetak di Mesir, di Saudi Arabia, di Maroko, di Indonesia, dan dimanapun juga, termasuk yang di Iran. Quran tidak berbeda sama sekali. Kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ada versi yang lain, dia merupakan seorang kadzab, seorang pendusta, silahkan bawa Al-Qurannya ke hadapan kita. Dan kalau orang beriman kepada Quran seperti ini, jelas-jelas lagi bukan orang yang beriman, yang tidak termasuk dalam golongan yang beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Nah, ini menyangkut hal yang amat penting yang mesti kita yakini, kita jaga, kita pelihara. Jadi kalau orang bertanya pada kita kapan Quran dikumpulkan? Pada masa Rasul, dimulai dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas sebagaimana yang terkumpul dalam Lauh Mahfuz atau kitab maknun. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian sebagai bukti yang terakhir saya sampaikan di sini ya.
Saya ingin tanya pada para jamaah. Kalau ada peristiwa kejadian yang kita jumpai, kira-kira tersusun dengan baik apa tidak? Kalau kita hadapi kehidupan sehari-hari di rumah aja, dari mulai pagi sampai sore, itu kira-kira tersusun dengan penuh keteraturan apa bervariasi? Nanti laki berangkat kerja, cekcok sama anak-anak, sama istri ribut, kemudian di pekerjaan, pulang ke rumah, macam-macam kegiatan yang tidak tersusun. Nah saya mau tanya, kalau Al-Quran disusun, dikumpulkan, sesuai dengan urutan turun ayatnya, kira-kira bagaimana jadinya? Saya mau tanya pada sekalian. Kita baca Al-Quran, ayat-ayatnya bukan disusun langsung oleh Allah, tapi disusun sesuai dengan apa? Urutan turunnya. Kira-kira yang terjadi kitab suci yang tersusun dengan indah apa yang kacau balau? Karena apa? Karena turunnya Al-Quran sebagaimana kita tahu bukan sekaligus, secara bertahap untuk menghadapi berbagai macam peristiwa kejadian yang bermacam-macam. Nah kalau disusun oleh Allah sesuai dengan urutan kejadiannya, jangan harap kita dapat memahami Al-Quran. Oleh karena itu, di samping Quran merupakan mukjizat pada konten isinya, dia juga mengandung mukjizat pada susunannya. Sampai Sayyid Qutb mengatakan i'jaz at-tartibil Qur'ani, mukjizat susunan Al-Quran, hingga Jeffrey Lang, seorang guru matematik di Kansas University mengatakan, begitu saya membaca Al-Quran pertama kali, ketika membaca suratul Fatihah, dia memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang terkandung dalam hati saya. Ayat berikutnya memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Begitu pula selesai Al-Fatihah masuk ke dalam Al-Baqarah, ketika sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang bertanya apa yang dimaksudkan jalan yang lurus? Tahu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat demi ayat memberikan jawaban yang begitu indah hingga kita merasakan kita berpindah dari ayat ke ayat yang lain tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Kalau hari ini ingin meyakinkan, coba catat semua kejadian yang terjadi selama satu hari. Setelah itu susun sesuai dengan apa? Dengan urutan kejadiannya. Apa jadinya? Anak nangis, anak minta jajan, ibu minta uang belanja. Coba susun semuanya coba. Setelah itu kita baca sesuai dengan urutan kejadian. Apa jadinya? Gaduh-gaduh. Oleh karena itu Al-Quran bukan hanya kontennya, ya, bukan hanya wawasannya, bukan hanya bacaan yang begitu indah, sampai susunan ayat-ayatnya disusun oleh Allah dengan sedemikian indah. Begitu pula susunan surahnya. Sampai Al-Biqai dalam bukunya, dalam tafsirnya, menjelaskan bagaimana keindahan susunan surah-surah Al-Quran. Ada sebuah kisah yang menarik sebelum saya tutup. Nanti Ustaz Hamzah langsung lanjutkan. Sebuah kisah yang menarik. Di kalangan ulama di Mesir meyakini bahwa susunan ayat Al-Quran itu disusun langsung oleh siapa? Oleh Rasul. Kalau surah-surahnya disusun oleh siapa? Disusun oleh para sahabat. Artinya kembali kepada ijtihad para sahabat yang mengumpulkan. Akhirnya saya masuk ke satu masjid di satu tempat, ya, yang bernama Madinat Nasr. Saya masuk ke masjid, kebetulan terlambat masbuk. Akhirnya setelah selesai imam, saya berdiri lagi, teman-teman saya makmum di belakang saya. Imam mendengar bacaan saya. Saya baca pertama suratun Nas, kemudian saya pindah ke surat Tin. Kan Nas bagian apa? Bagian terakhir. At-Tin sebelumnya kan? Setelah kelar saya sholat dipanggil sama imam, kemari. Limadza akharta at-tin wa qaddamta an-nas? Kenapa ente dahulukan surat apa An-Nas kemudian baru baca surat at-tin? Kan dalam susunan berbeda. Saya bilang kan tauqif, ya kan ijtihadi, kan susunan surah Al-Quran merupakan ijtihad. Saya ikuti seperti ini, enggak bisa, kamu mesti baca seperti urutannya. Coba lihat hadirin sekalian. Di satu sisi dia mengatakan bahwa susunan Quran, surah-surahnya ijtihad, tapi di sisi yang lain dia perintahkan saya untuk membaca Al-Quran sesuai dengan urutannya.
Ini sebetulnya hatinya mengakui. Hatinya mengakui. Nah di sini perlu kita betul-betul pahami. Saya sampaikan pada hari ini merupakan apa? Merupakan kajian di seputar turun dan pengumpulan Al-Quran berdasarkan keterangan Al-Quran. Saya hanya membacakannya. Saya ingin para jamaah coba merenungkan Al-Quran secara betul-betul apa? Secara tenang. Hari ini akan melihat semuanya membuktikan betul-betul disusun dan disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru hadirin sekalian kita meyakini, mengimani bahwa ini merupakan sebuah kitab suci yang tidak meragukan. Oleh karena itu siapa saja yang mengatakan ada versi yang lain, seorang pendusta dan kita katakan dirinya dajjal dari golongan manapun juga. Karena kalau muncul sedikit aja keraguan-raguan terhadap Al-Quran, akan membuat fondasi Islam runtuh semuanya. Karena yang berhubungan dengan tauhid, iman pada Allah, berhubungan dengan iman pada para malaikat, berhubungan dengan iman kepada para rasul dan hari akhir, semua diterangkan Quran. Al-Quran yang menerangkan berbagai macam prinsip-prinsip keimanan yang berhubungan dengan Allah, dengan hari akhir, dengan rasul, dengan malaikat. Kalau Al-Qurannya hilang, maka yang 4 juga akan ikut hilang semuanya. Oleh karena itu kenapa kita mengkhususkan kajian kita di seputar Al-Quran? Karena kita ingin melaksanakan perintah Rasul balighu anni walau ayah, tapi tanpa mengabaikan sunnah-sunnah Nabi, karena sunnah Nabi merupakan terapan dari Al-Quran. Nah mengingat sunnah Nabi merupakan terapan, merupakan cetak dari klisa Al-Quran, tidak mungkin sunnah akan bertentangan dengan Quran. Oleh karena itu kita tidak ingin ribut berbicara mengenai perbedaan furu dan lain sebagainya. Kita ingin kembalikan kepada yang pokok. Ada perbedaan pendapat, kita berlapang dada saling menghargai. Jadi kalau saya jumpai orang sholat meluruskan tangannya, satu meletakkan tangan di sini, satu begini, saya sama sekali tidak perlu, satu baca amin dengan keras, satu tidak membaca amin. Buat saya bukan tugas saya menghakimi mereka, mungkin sholat orang lebih baik dari saya. Tapi sholat yang menjadikan orang khusyuk, berakhlak mulia, memiliki pekerti yang luhur, kecintaan pada Allah, pada Rasulnya, orang yang beriman, ini sholat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kita ingin insya Allah pada kajian-kajian kita nanti kalau bisa masing-masing memegang Al-Quran, kita buat kajian tematis yang lebih khusus lagi insya Allah mudah-mudahan. Selanjutnya Ustaz Hamzah insya Allah akan meneruskan insya Allah. Saya punya juga acara lain. Saya mohon maaf, nanti insya Allah untuk 2 minggu sekali bisa lebih panjang. Masing-masing pegang Al-Quran, pegang juga buku, supaya masing-masing bisa mempunyai pegangan insya Allah. Dan kita harapkan mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan Allah. Dalam curahan rahmatnya, dilembutkan hatinya, dibahagiakan rumah tangganya, dijaga anak-anaknya, dan orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah satukan hati kita dalam kecintaan di jalan Allah, bukan kelompok, bukan golongan, tapi di jalan Allah dan keridhaannya atas dasar cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi Rasil TV, untuk Islam yang satu.